Oke, kali ini balik lagi bersama saya Rapco Tarigan dan ada tamu spesial Gerald Kota Barat. Kamu Batak ya? Halo. Halo. Batak, Pak, bener. Wis mantap. Gimana, bangga jadi orang Batak? Bangga dong, Batak Pride. Oh iya. Apa sih yang menurut kamu keunikan dari Batak? Kan kamu orang Batak nih, kayak gitu. Menurut saya sih orang Batak itu banyak tradisinya ya, Pak. Kayak misalnya sebelum COVID, kayaknya salah satu tradisi yang paling saya suka dari marga Batak itu ada tradisi namanya Mandokata. Pak Rapco juga tahu ya Mandokata. Mandokata itu intinya satu keluarga besar saya itu kumpul di satu tempat biasanya ini sebelum tahun baru. Dan intinya Mandokata ini tujuannya itu untuk merefleksi kembali apa saja sih yang kita sudah lakukan selama tahun ini dan apa saja hal-hal yang dapat kita kembangkan agar pada tahun berikutnya kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik secara karakter gitu, Pak. Oke. Gerald, tapi orang seusiamu masih memikirkan tahu sedikit soal adat itu sudah bagus loh, karena saya menjumpai beberapa orang yang seumuran dengan kamu atau lebih di atas sedikit, dia mengatakan bahwa nggak perlu ada adat kayak gitu. Jadi adat itu kayak cuman tradisi yang udah lama dan nggak berlaku dalam dunia modern seperti itu. Kamu setuju nggak dengan pandangan itu? Sebenarnya sih ya, tentunya kan saya nggak mau gimana ya, menyerang siapa, kayak menyerang orang ini atau menyerang siapapun dalam konteks ini ya, Pak. Tapi ya pasti setiap orang tuh mempunyai kepercayaan mereka sendiri. Tetapi saya sendiri percaya kalau bahwa ya kan adat sama tradisi kan emang diturunkan secara keluarga kan, Pak. Dan keluarga adalah salah satu hadiah yang terbaik yang memang Tuhan berikan untuk kita. Dan tentunya tanpa keluarga kan kita tidak bisa berkembang secara apalagi pas kita kecil kan. Masa kecil kita itu sebagian besar tentunya ada dampak yang sangat besar, dampak yang sangat positif dari keluarga. Jadi menurut saya sih untuk saya sendiri, ya tentunya ada tradisi yang ada di keluarga sangatlah penting untuk kita bawa nanti mungkin kalau misalnya kita mempunyai keluarga kita sendiri ataupun di lingkungan-lingkungan kerja atau lingkungan sekolah yang tentunya kita dalam hidup akan jumpai gitu, Pak. Oke. Gerald, kamu sekolah di mana kalau boleh saya tahu? Di SMA Kanisius, Pak. Kelas 11. Kanisius di Kolase dekat Tugu Tani itu? Iya, di Tugu Tani, Pak. Di Menteng Raya. Ad Maiorem Dei Gloriam ya? Ad Maiorem Dei Gloriam. Itu apa itu? All the glory to God. Boleh di-share sedikit soal Ad Maiorem Dei Gloriam itu apa sebenarnya itu? Jadi emang kolese di Jakarta dan kolese di Indonesia itu menjunjung tinggi banyak sekali nilai dan banyak sekali hal yang tentunya diturunkan oleh Serikat Jesuit. Salah satunya ya AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam. Ad Maiorem Dei Gloriam intinya all the glory to God. Intinya bahwa kita juga dalam setiap hal yang kita lakukan, kita juga harus bisa melibatkan Tuhan dan juga memuji dan menyembah Dia dalam setiap hal yang kita lakukan. Mantap. Itu slogan ini banget ya, Ignatian banget ya. Yoi. Apa yang menarik dari ajaran Ignatian ketika kamu terjun dalam sekolah Katolik seperti itu? Tentunya ada banyak sekali ya, Pak, terkait aspek itu. Dan tentunya pas saya pertama-tama masuk tuh yang mungkin banyak sekolah bisa panggil ospek itu untuk kita panggil Ignatian Leadership Training. Jadi intinya kita tuh udah masuk tuh intinya udah di gimana ya? Udah langsung dikasih tunjuk nih, bahwa di Kanisius tradisi dan ajarannya seperti ini dan kita harus bisa juga untuk mempelajari dan tentunya menghargainya. Dan tentunya ada banyak sekali pelajaran Ignatian yang kita juga bisa pelajari dari kelas agama yang di Kanisius. Karena kan emang kelas agama di Kanisius itu kelas yang secara terintegrasi gitu, Pak. Jadi
nggak di separate, nggak dipisah gitu. Misalnya agama Katolik, agama Kristen atau agama Buddha ada kelasnya sendiri. Tapi kalau di Canisius itu kelas agamanya itu satu, terintegrasi. Dan salah satu ajaran yang paling dominan yang tentunya dipelajari di kelas agama itu ya, tentunya pelajaran Ignatian, Serikat Jesuit, Ignatius Loyola gitu-gitu. Dan tentunya ya pastinya kan ini juga nggak gimana ya, bersandar kepada satu sisi doang, atau misalnya bersandar kepada sisi Katolik doang, terus yang sisi Hindu atau sisi Buddha misalnya nggak diperhatiin sama sekali, tentunya tidak. Dan ini tuh hanya membahas ataupun gimana ya, mempelajari agama itu secara general gitu Pak. Jadi emang kelas agamanya cukup unik di Canisius. Oke, ini menarik banget Gerald. Tapi bicara soal Ignatian, sebenarnya apa yang kamu ketahui tentang pemikiran Ignatius Loyola? Karena kan tadi kamu menyinggung soal Ignatius Loyola nih. Apa yang kamu ketahui tentang pemikiran dia? Salah satu nilai yang aku dapat dari Santo Ignatius Loyola itu intinya tentunya salah satu tradisi yang kita juga jalan di Canisius Pak, namanya eksamen. Eksamen tuh suatu hal yang kita jalanin setiap kali kita ingin mengakhiri pelajaran pada hari itu. Jadi misalnya pada pas akhir sekolah, sebelum kita bisa pulang, kita melakukan eksamen. Intinya eksamen itu kita merefleksikan kembali apa yang telah kita lakukan pada hari itu. Lalu kita tentunya membangun niat, dan tentunya setelah itu kita bisa berbuat aksi. Jadi itu memang salah satu pelajaran yang saya dapat yang tentunya sangat bermanfaat bagi saya dari Santo Ignatius Loyola, Pak. Oke. Ini Ignatius Loyola ini merupakan tokoh yang menarik karena dalam ketiga ordo, Fransiskan, Dominikan, sama Ignatian tuh kayaknya yang paling kaya tuh Ignatian, bener nggak sih? Ya boleh lah Pak. Iya. Tapi ya itu bagian dari rezeki lah istilahnya di dalam ordo seperti itu. Tapi kamu sendiri asli Katolik kah atau sebetulnya kamu Kristen? Saya Kristen Pak, Protestan. Ya saya juga orang Batak Pak. Ini menarik karena orang Kristen itu jarang belajar Katolik. Yang saya jumpai ya gitu, karena nggak tahu ya, mereka menganggap ada perbedaan yang sangat jauh antara Katolik dan Protestan. Tapi menurut saya pribadi tidak ada perbedaan yang sangat signifikan seperti itu. Paling terlihat seputar sakramen ya berbeda. Tapi kan tentang pemahaman sakramen sendiri kan sama seperti itu. Nah, kamu melihatnya gimana? Betul, Pak. Kamu orang-orang Protestan tapi masuk ke dalam tradisi Katolik nih. Ya tentunya kan saya emang dari kecil kan emang mempelajari agama Kristen ya Pak. Jadi tentunya pada saat saya juga beranjak di Canisius kan saya juga tentunya secara bagian besar kan saya juga mempelajari pelajaran Jesuit, Santo Ignatius Loyola, nilai-nilai Ignatian, hal-hal seperti itu. Tapi tentunya saya juga kalau emang itu sejalan dengan pelajaran atau pembelajaran ataupun gimana ya, nilai yang emang saya anut dari kecil, ya hal yang paling bisa saya lakukan ya untuk mengintegrasikan sih Pak. Jadi misalnya eksamen nih, eksamen kan tentunya suatu hal yang dari kecil aku tuh saya tuh emang belum pernah diajarin atau emang nggak menerapkan di keluarga. Tapi setelah mempelajari tentang hal tersebut, kan itu juga bisa menjadi sarana bagi saya untuk mengembangkan diri saya sendiri kan Pak. Tentunya ini secara hari per hari. Jadi ya menurut saya kalau saya memang bisa mengintegrasikan hal tersebut di dalam kehidupan saya, tetapi saya masih bisa menjalankan agama saya sendiri, ya kenapa enggak gitu Pak. Oke. Kenapa enggak ya? Oke, ini menarik. Tapi kan apa ya, kalau saya lihat Katolik itu kan lebih ketat, ya nggak sih? Katolik lebih ketat nggak sih? Iya. Secara doktrin bisa, ya. Bisa ya. Dan nampaknya kekatolikan tuh memang menjaga banget soal tradisi, soal ajaran seperti itu, sehingga
sehingga orang yang keluar dari Katolik tuh udah bener-bener tahu mana yang baik, mana yang buruk, bijak juga seperti itu. Iya, betul, Pak. Oke. Bicara soal kekatolikan, menurut kamu sendiri sebetulnya ada nggak sih perbedaan signifikan nih ketika kamu masuk dalam tradisi Katolik, ketika kamu paham perbedaan-perbedaan yang signifikan, ada nggak sih menurut kamu? Atau menurut kamu ya sebetulnya sih selagi itu ada korelasinya ya jalanin aja seperti itu? Jadi ya menurut saya sih emang secara garis besar ya Pak, antara agama Kristen dan agama Katolik tentunya nggak beda jauh, karena kan kita juga ada sosok Yesus Kristus dan Bunda Maria kan. Tetapi menurut saya yang perbedaan yang paling besar atau dominan dalam hal ini tuh mungkin secara penerapannya Pak. Misalnya kan agama Katolik setiap hari Jumat kan pasti mereka mengadakan misa. Ya, kalau di sekolah saya gitu ya, Pak. Tapi tentunya ada hal-hal lain seperti misalnya misa Rabu Abu, misa minggu pertama ya kalau nggak salah, Pak. Misa minggu pertama pada suatu bulan. Dan tentunya kan ada banyak sekali doa yang mereka juga terapkan dalam agama mereka, misalnya doa Salam Maria, dan di mana di agama Kristen yang tentunya yang saya pelajari kan salah satu doa yang kita pelajari ataupun doa yang kita memang wariskan wariskan itu kan doa Bapa kami doang. Doa Bapa kami yang Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, yang itu. Jadi menurut saya sih itu Pak lebih ke penerapannya ataupun penerapan dari apa yang mereka percaya. Tadi kamu bicara soal juga refleksi, menarik sekali. Menurut kamu seberapa penting sih manusia ini ataupun kamu sebagai pelajar terus berefleksi dalam kehidupan kamu seperti itu? Ya tentunya saya juga percaya gini sih Pak, belajar untuk hidup untuk belajar. Tentunya mau setua apa atau mau selanjut usia apa diri kita semua, kita tuh tentunya tidak bisa terlepas dari hal ataupun kegiatan yang namanya belajar. Setiap hari kita mempelajari hal yang baru. Setiap tahun kita juga pasti mempelajari hal yang baru. Dan tentunya refleksi itu bisa menjadi sarana yang sangat bisa membantu kita dalam perihal untuk mengembangkan diri. Apalagi untuk belajar. Misalnya saya pada hari ini berefleksi dan saya merasa bahwa hari ini saya belum begitu mengeluarkan potensi maksimal saya dalam melakukan hal ini misalnya. Dan kan tentunya kita juga bisa membangun, kan dari situ kan kita juga mempunyai ingin untuk membangun niat gitu. Dan dari situ kan dari membangun niat kita bisa memperbaiki segala kesalahan kita yang kita lakukan pada hari itu, ataupun untuk mengembangkan setiap skill ataupun mengembangkan setiap karakter yang kita punya agar kita tentunya dalam kemudian hari bisa menjadi sosok dan pribadi yang lebih baik. Itu sih, Pak. Berarti kalau boleh saya simpulkan lebih dididik untuk punya rasa awareness ya, punya rasa mawas diri seperti itu, karena tidak dipungkiri bahwa manusia kadang seringkali jatuh ke dalam dosa tuh untuk hal-hal yang remeh, iya nggak sih? Iya, betul Pak. Dan nampaknya kalau kita back to Bible ya, kalau kita lihat bagaimana ketika itu ini kan kita masa-masa ini nih, masa-masa sengsara nih kalau dalam tradisi Katolik kan, masa-masa sengsara seperti itu. Kalau kita lihat bagaimana kemudian Petrus dengan berani mengatakan, kemana saja engkau pergi, aku akan mengikut engkau, Rabi. Nampaknya pertama kita sebagai manusia seringkali terlalu pede nih dengan apa yang menurut kita bisa kita lakukan. But at the point atau at the moment kita kayak ya balik lagi ke seperti Petrus gitu loh. Kadang-kadang kita kayak menyangkal, kadang-kadang kita kayak menghindar seperti itu. Dan itu nampaknya menjadi refleksi yang menarik kalau misalnya itu terus diangkat seperti itu. Karena ini kan masa sengsara seperti itu. Lalu kemudian bagaimana kamu menghayati masa sengsara nih? Masa sengsara tuh kayak gimana ya Pak? Nih kayak misalnya
kan dalam tradisi Katolik itu masa sengsara menghayati penderitaan Kristus seperti itu. Lalu kemudian nanti pada masa dia klimaksnya ketika dia mati seperti itu, bagaimana kamu menghayati itu sebagai orang Kristen yang kemudian masuk ke dalam tradisi Katolik seperti itu? Ya gimana ya Pak, untuk menghayati ini tuh intinya menghayati kematian Kristus gitu ya Pak. Jadi tentunya kan kalau saya berpikir kembali kepada kematian Kristus di atas kayu salib, tentunya dia tuh sedang melakukan hal yang tentunya manusia itu nggak deserve gitu loh. Yang manusia itu sebenarnya kalau kita bisa lihat pada masa itu, kita tuh sebenarnya nggak layak untuk mendapatkan kasih, karunia, dan berkat yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita semua, kepada umat manusia. Dan tentunya kematiannya kan dapat dikatakan sebagai suatu tanda ataupun simbol bahwa dosa manusia sudah dihilangkan oleh kematian Kristus. Dan tentunya dari hal itu tuh saya juga merasa bahwa orang yang bersalah ataupun orang yang di mata kami di mata saya, misalnya ada orang yang yang saya nggak suka, atau misalnya orang yang bersalah lah, di mata kita. Tentunya kita juga harus bisa bertindak seperti Yesus, di mana dia tuh juga bisa mau sejahat. Kan pada masa itu kan umat manusia bisa dikatakan sebagai makhluk yang intinya kalau melihat Yesus tuh udah nggak percaya gitu ya Pak. Kayak kalau nggak lihat nggak percaya gitu kan. Dimana Yesus adalah sosok yang bekerja secara iman, in something that we cannot see gitu ya. Dan tentunya di mata Yesus manusia bisa dikatakan sebagai orang-orang yang sebenarnya nggak layak untuk mendapatkan kasih, misalnya mendapatkan kasih Yesus, tetapi karena Yesus baik, karena Yesus baik, dia rela untuk mengorbankan dirinya untuk kita semua. Makanya dari situ ya satu hal yang saya bisa pelajari itu untuk selalu bisa mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena tentunya kalau kita hanya bisa menyimpan grudge atau misalnya menyimpan kayak rasa kesel atau rasa enek sama orang ini, kan tentunya itu bisa merusak diri kita sendiri karena kita hanya menyimpan rasa ini. Tetapi kalau kita tidak keluarkan, tentunya kan ini juga bisa ibarat racun yang kita selalu simpan di dalam hati kita. Dan kita tuh in turn jadi kayak membusuk gitu Pak. Jadi yang bisa saya pelajari ya untuk selalu bisa mengampuni dan memberi kebaikan kepada setiap orang yang kita jumpai gitu Pak. Tapi Gerard, pernah nggak kamu berpikir bahwa sebetulnya kenapa harus kematian Kristus itu adalah hukuman yang paling hina? Pernah nggak kamu berpikir seperti itu? Sebagai hukuman orang Kristen, sebagai menghayati iman kepada Kristus, pernah nggak kamu berpikir bahwa kok Yesus matinya sampai disalib seperti itu? Kan di teks-teks pembukaan awal Yesus katakan dia akan mati, tapi kita nggak tahu di awal bahwa matinya itu seperti apa. Lalu kemudian di penghujung Injil-Injil sinoptik seperti itu, kemudian baru kita tahu bahwa harus melalui penyaliban seperti itu. Pernah nggak kamu berpikir kenapa? Sebenarnya sih enggak sih Pak. Yeah. Sebenarnya karena ya gimana ya? Kalau misalnya saya baca Alkitab lagi ya Pak, apalagi ke excerpt yang tentang kematian Yesus Kristus, sebenarnya sih saya lebih menyerap pesannya sih Pak, lebih menyerap mengapa dia melakukan hal tersebut dan tujuannya apa sebenarnya. Kan itu kan sebenarnya dia juga sebagai the Son of God, dia itu kan emang dikirim ke bumi untuk menghapus semua dosa umat manusia, dan tentunya kematiannya itu dapat dikatakan sebagai tujuan dari mengapa dia tuh dikirim ke bumi pada awalnya gitu Pak. Jadi saya sih emang pikirnya sampai situ doang.
Oke, saya pernah baca salah satu buku karya seorang teolog seperti itu, saya lupa namanya, tapi saya ingat bahwa dia mengutip perkataan Paulus bahwa kematian Kristus hingga disalib itu wujud dari kerendahan hati Yesus seperti itu. Dan itu menarik sebagai 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 pengikut Kristus, as a follower Jesus Christ, kayak saya tertantang untuk wow, benar juga gitu loh, karena seringkali kita melihat bahwa oh jadi orang Kristen enak, jadi orang Kristen tuh kaya-kaya misalnya kayak gitu kan. Berkat mulu yang didoain kan kayak gitu. Tapi sebetulnya ada sisi yang lain bahwa jadi pengikut Kristus tuh harus rendah hati. Itu sebabnya kelahiran Kristus di kandang domba. Kematian, kemudian dapat hukuman yang begitu hina. Itu menandakan bahwa sebagai pengikut Kristus sebetulnya kita harus ini rendah hati seperti itu. Kalau saya boleh tambahin ya Pak, saya juga belajar tuh untuk mengikuti Yesus adalah mengikuti Yesus dalam umat Kristen adalah jalan yang benar, tetapi not necessarily jalan yang enak. Karena ada kok tertulis di Alkitab, kalau nggak salah ada yang ingin mengikuti Yesus, tetapi Yesus dia tuh jawabnya seperti ini, pikulah salib, nyangkalah diri, dan baru kamu bisa mengikut aku. Dan tentunya kan di situ untuk memikul salib dan untuk menyangkal diri itu kan bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, ataupun hal yang gimana ya, yang mungkin itu tuh hal yang kita nggak expect atau hal yang kita nggak pikirkan kalau kita misalnya mungkin banyak orang pikir kalau misalnya kita sebagai pengikut Yesus gitu ya. Betul. Pak. Jadi ya itu sebabnya gini Gerald. Ini saya sedikit sharing. Itu sebabnya kenapa pada akhirnya murid-murid Yesus itu kaget karena ketika itu murid Yesus merasa bahwa Yesus ini adalah Mesias, tapi ternyata dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Jadi gambaran murid-murid ketika itu Mesias itu adalah seorang raja yang bisa memerintah, yang punya kuasa dalam wilayah. Tapi pemahaman Yesus soal raja itu beda gitu loh. Justru raja itu menebus dosa manusia dan mungkin seringkali perspektif kita seperti murid-murid Yesus kayak gitu, yang punya ekspektasi lebih terhadap sesuatu, tapi kalau tidak kesampaian kita nyalain Tuhan seperti itu. Betul Pak. Iya kan? Betul. Ini menarik. Dan masa pandemi 1 tahun, bagaimana refleksimu? Sebagai pelajar. Tentunya kan pas pertama-tama kita diliburin tuh 2 minggu kan pasti kita semua seneng banget dong. Libur 2 minggu, bisa main game, bisa ketemu temen. Taunya kita juga libur 2 minggu sekarang jadi libur 1 tahun gitu ya Pak. Iya. Dan kan dari situ kan gimana ya, bisa dilihat bahwa pandemi COVID-19 ini kan suatu hal yang unexpected, hal yang kita hal yang tak terduga lah. Dan COVID-19 aja kan 19-nya kan berasal dari 2019. Artinya ini tuh suatu masalah yang emang udah ada sejak 2019. Lebih spesifiknya kan akhir tahun ya. Jadi ya refleksi saya selama pandemi ini ya tentunya saya ya siapa sih yang nggak suka gitu di rumah doang, ngadep layar laptop setiap pagi buat sekolah online. Dan tetapi ya sebagai pelajar ya apabila hanya itu opsi kita atau pilihan kita selama pandemi ya sebagai orang dewasa kita harus bisa menerima dan menjalankannya gitu Pak. Gak hanya sekedar mengeluh aja gitu. Untuk apa kita mengeluh tetapi kita nggak bisa menjalankan hal ataupun kewajiban kita sendiri gitu Pak. Wow, ini menarik. Kamu masih bisa bersyukur nggak di kala pandemi kayak gini nih? Oh tentu, jelas Pak, jelas. Kenapa bisa bersyukur di saat orang lain mungkin menggerutu atau kesel, tapi kenapa kamu masih bisa bersyukur nih? Bagi-bagi tipsnya. Bagi tips. Tentunya sih saya sih nggak lihat jauh-jauh ya Pak, lihat keluarga lah. Saya sih bisa bersyukur karena kalau kita bersyukur kita tuh kalau kita refleksi sedikit pun kita
pasti dalam satu hari ini ataupun dalam satu tahun ini kita pasti bisa at least menemukan satu hal yang kita bisa syukuri. Betul. Contoh, setiap hari kita bisa bangun, kita bisa bernapas. Kan itu suatu hal yang patut kita syukuri. Dan untuk itu hal saya simpel sendiri, ya? Itu hal simpel ya? Hal sederhana sekali, Pak. Kita bisa bangun, ataupun kita bisa bernafas, kita bisa bertemu dengan orang tua pada hari berikutnya. Ataupun ada hari berikutnya, itu kan suatu hal yang kita bisa patut untuk syukuri. Dan tentunya, saya juga bisa bersyukur bahwa orang tua sehat-sehat aja, adik sehat-sehat aja, orang tua masih bisa kerja, dan tentunya kan dari segi itu kan saya juga bisa gimana ya? Tentunya biar kita juga bisa lebih banyak bersyukur, menurut saya kita harus mampu untuk melihat dari hal-hal kecilnya dulu, Pak. Kan kita kalau pandemi ini kan ini suatu hal yang besar gitu ya, yang tentunya menyerang setiap negara, setiap kota di dunia. Tetapi kita tentunya juga masih bisa menemukan hal yang dapat kita syukuri, dan itu tentunya dapat saya bisa katakan tersembunyi dalam hal-hal kecil ataupun hal-hal sehari-hari itu, Pak. Jadi untuk tipsnya ya, Pak. Mantap. Ini seru. Gerald, ada pertanyaan yang menarik soal privilege seperti itu. Karena kemarin saya tanya juga sama salah satu mantan murid saya seperti itu, dan pertanyaannya akan tetap sama dengan kamu. Kamu kan ini dalam latar belakang ekonomi yang mapan lah, istilahnya seperti itu kan, privilege seperti itu. Ada anggapan bahwa cukup itulah. Cukup ya, biasa lah orang ini tradisi Katolik ini memang diajarkan selalu merendah. Enggak apa, emang bukannya saya malah merendah, emang nyatanya gitu, Pak ya. Iya. Why gitu loh. Tapi minimal ya adalah seperti itu. Bagaimana kamu menanggapi stigma bahwa orang yang punya privilege dari orang tua, dalam tanda kutip mapan seperti itu, akan lebih mudah sukses? Kamu setuju nggak dengan pendapat itu? Sebenarnya sih ya, Pak, untuk saya level ataupun konsep sukses itu subjektif untuk setiap orang. Iya. Bisa aja orang bisa dikatakan sukses apabila misalnya dia udah dapat pekerjaan. Ataupun orang bisa sukses kalau misalnya dia sudah bisa berkeluarga. Ataupun orang juga bisa sukses kalau misalnya dia udah retire, terus sudah punya retirement home yang bagus, dia juga bisa bilang kalau dia sukses. Jadi, tapi kalau dari faktor gimana ya, kelas ekonomi, kayak misalnya saya sekarang lagi tinggal di rumah yang lantainya ada 4, terus misalnya saya mbaknya ada 5, terus saya setiap hari misalnya bisa makan dari luar gitu. Menurut saya sih itu tentunya bukan suatu indikator atau indikasi dari kesuksesan orang sih, Pak. Betul. Karena menurut saya kan untuk saya sendiri, sukses itu adalah hasil dari segala kerja keras kita. Betul. Dan tentunya kan kita semua diciptakan secara setara. Semua manusia itu mempunyai kesempatan yang sama. Betul. Jadi menurut saya kalau dari segi privilege itu tuh cuman sebagai gimana ya? Sebagai satu faktor yang bisa kita ambil, bisa kita nggak ambil gitu, Pak. Tetapi tentunya indikator kesuksesan itu tentunya untuk saya sendiri ya, untuk saya pribadi, tidak dilihat dari kondisi ekonomi atau finansial dari seseorang, tetapi tentunya dari kerja keras yang dia lakukan dalam pekerjaan ataupun kehidupan sehari-harinya gitu, Pak. Gokil. Ini pemahamanmu filsafat banget ini. Filsafat banget ini. Filsafat banget ini, bener. Soal kebahagiaan, eudaimonia, soal kesuksesan ini menarik banget, keren. Wow. Seberkembang ini kamu belajar di Canisius, gila, gokil banget. Bener, Pak, bener. Karena tidak dipungkiri bahwa salah satu bahkan utama kesuksesan itu diukur dengan materi, Gerald. Dan ketika kamu memberikan statement itu, ini kan out of the box nih, kayak gitu. Dan apa sih esensi dari kuliah, misalnya cari uang buat kaya, kan begitu. Iya nggak sih? Banyak orang yang berpikir kayak gitu kan, gitu.
tanpa mungkin orang yang kerja gajinya gede nggak nyaman kerja di situ. Entah karena bosnya, entah karena ininya, apa segala macam. Yang penting gajinya gede dilihat orang kan begitu. Ada orang yang gajinya kecil tapi nyaman ya. Itu tadi ukuran kebahagiaan itu beda-beda seperti itu. Gerald, the last question for you. What's your hope? What's my hope? Untuk masa pandemi kali ini. Apakah kamu berharap pandemi terus berjalan seperti itu, kan kita nggak tahu. Biar di rumah terus. Apa harapannya? Ya, tentunya kan kita juga nggak bisa memprediksi ataupun melihat ke masa depan gitu ya Pak. Jadi ya tentunya we have to live in the moment gitu. Tetapi tentunya dalam masa pandemi ini kita juga nggak boleh lupa akan hal-hal kecil yang masih kita bisa lakukan ataupun yang masih ada di kehidupan sehari-hari kita Pak. Kayak misalnya murid gitu ya. Kan murid itu sebenarnya mereka tuh bisa bersyukur atas banyak hal yang mereka punya. Punya laptop, punya handphone, punya internet, punya rumah bahkan, punya misalnya mempunyai akses terhadap pendidikan pun mereka juga bisa bersyukur atas hal itu. Dan tentunya setiap orang itu pasti bisa mencari ataupun mempunyai hal meskipun kecil, tetapi mereka dapat mensyukuri atas hal tersebut. Karena kita aja bisa podcast gini ya Pak, masih bisa bertemu secara virtual, kita aja bisa bersyukur atas hal ini. Betul. Karena kita aja masih bisa bernafas, masih bisa makan malam, masih tidur terus bisa bangun lagi. Ya kan itu suatu hal yang patut kita syukuri. Betul. Jadi menurut saya, harapan saya ya tentunya ya biar pandemi COVID ini cepat selesai. Tetapi ya selama kita masih dilanda oleh virus corona, ya hal yang dapat kita lakukan sih ya untuk berdoa, untuk tetap mempunyai mindset atau pikiran yang positif, dan tentunya ya untuk mensyukuri apa yang kita punya di kehidupan kita. Karena yang saya lihat tuh biasanya orang itu mereka tuh selalu mengeluh akan hal yang mereka tidak punya. Dan menurut saya mindset itulah yang dapat merusak karakter ataupun kepribadian dari orang atau pribadi tersebut. Justru mindset yang harus kita punya di dalam pandemi ini adalah hal apa yang kita punya. Dan dari situ, kalau kita sudah mengidentifikasi ataupun melihat mau hal besar, mau hal kecil yang kita punya di dalam kehidupan ini, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita mempunyai kita bakal bisa terdorong untuk tetap menjalani segala aktivitas kita dalam pandemi ini, mau seberat apa ataupun mau separah apa kasus-kasusnya setiap hari. Tentunya kita juga bisa berdoa untuk mereka-mereka yang mungkin sedang kesulitan dalam masa pandemi ini, dan tentunya kita selain itu juga bisa bersyukur atas apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita lakukan selama pandemi ini. Itu aja sih Pak. Wow, menarik, gokil, keren banget Gerald, keren. Gerald, thank you sudah mau ngobrol sama saya di virtual podcast saya, dan saya akan stop recording dulu.